Salam dan bahagia, adik-adik hebat Kabupaten Kayong Utara. Kali ini kita akan membahas potensi bencana alam natural di Kabupaten Kayong Utara pada mata pelajaran Muluk Pendidikan Lingkungan Hidup Kabupaten Kayong Utara. Salah satu dari bencana natural adalah banjir. Banjir merupakan suatu bencana alam yang sering terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Kayong Utara. Banjir mengandung pengertian aliran air sungai yang tingginya melebihi muka air normal sehingga melimpas dari palung sungai menyebabkan adanya genangan pada lahan rendah di sisi sungai. Aliran air limpasan tersebut yang semakin meninggi mengalir dan melimpasi muka tanah yang biasanya tidak dilewati aliran tanah. Berikutnya adalah tanah longsor. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan ataupun pencampuran keduanya. Menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Nah, adik-adik, tak sedikit tanah longsor terjadi saat ada orang atau pemukiman di atas tanah yang longsor atau di bawah tanah yang jatuh. Tidak hanya tanah saja yang longsor, karena batu, pohon, pasir, dan lain sebagainya bisa ikut longsor, menghancurkan apa saja yang di bawahnya. Tidak heran jika terjadi longsor di daerah yang dekat dengan pemukiman warga, sampai memakan korban cedera dan korban jiwa, dan dapat merusak bangunan. Penyebab tanah longsor secara umum, kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor yang mempengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Meskipun penyebab utama kejadian ini adalah gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng yang curam, namun ada pula faktor-faktor lain yang turut berpengaruh, seperti yang pertama adalah erosi yang disebabkan oleh sungai. Sungai atau gelombang laut yang menciptakan lereng-lereng yang terlalu curam. Lereng dari bebatuan dan tanah diperlemah melalui saturasi yang diakibatkan hujan lebat. Gempa bumi menyebabkan tekanan yang mengakibatkan longsornya lereng-lereng yang lemah. Gunung berapi menciptakan simpanan debu yang lengang. Yang kedua, penyebabnya tanah longsor adalah hujan lebat atau curah hujan yang tinggi. Hujan yang sangat lebat juga bisa menyebabkan tanah longsor. Apalagi jika pohon-pohon di dataran tanah yang lebih tinggi ditebang dan tidak dilakukan reboisasi. Nah, curah hujan yang tinggi, lereng terjal, tanah kurang padat serta tebal, terjadinya pengikisan, berkurangnya tutupan vegetasi, dan getaran. Nah, adik-adik, yang berikutnya adalah kekeringan. Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Adapun yang dimaksud dengan kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan pertanian yang ada tanaman padi, jagung, kedelai, dan lain-lain yang sedang dibudidayakan. Nah, adik-adik, penyebab kekeringan atau kemarau dapat timbul karena gejala alam yang terjadi di bumi ini. Kekeringan terjadi karena adanya pergantian musim. Pergantian musim merupakan dampak dari iklim. Pergantian musim dibedakan oleh banyaknya curah hujan. Pada musim kemarau, tingkat curah hujan semakin rendah. Nah, adik-adik, di Kabupaten Kayong Utara terjadi kekeringan seperti yang diinformasikan pada web berita Antara. Sejumlah kecamatan di Kabupaten Kayong Utara saat itu mengalami kekeringan yang menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan air bersih. Beberapa daerah yang mengalami kekeringan diantaranya Kecamatan Pulau Maya, Kecamatan Seponti, Kecamatan Teluk Batang,
dan sebagian Kecamatan Simpang Hilir. Nah, yang berikutnya adalah kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan adalah kebakaran yang diakibatkan oleh faktor alam, seperti akibat sembaran petir, kekeringan yang berkepanjangan, lelehan lahar. Menurut Nur Hidayat Perwitasari 2021, penyebab kebakaran hutan secara alami sering terjadi karena yang pertama, sambaran petir pada hutan yang kering karena musim kemarau yang panjang. Akibat vulkanis seperti terkena aliran lahar atau awan panas dari letusan gunung berapi. Kebakaran di bawah tanah, ground fire, pada daerah tanah gambut yang dapat menyulut kebakaran di atas tanah pada saat musim kemarau. Di Kabupaten Kayong Utara sendiri, penyebab terjadinya kebakaran sering disebabkan oleh poin C, dikarenakan sebagian wilayah Kayong Utara adalah lahan gambut. Kebakaran hutan menyebabkan dampak yang luas akibat asap kebakaran yang menyebar ke banyak daerah di sekitarnya. Hutan yang terbakar juga bisa sampai ke pemukiman warga, sehingga bisa membakar habis bangunan yang ada. Hutan yang terbakar juga bisa sampai ke pemukiman warga, sehingga bisa membakar habis bangunan yang ada. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar. Berikutnya adalah gelombang pasang atau badai. Gelombang pasang atau badai adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis, tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras, seperti kerap terjadi di Kabupaten Kayong Utara. Demikian adik-adik yang dapat kami sampaikan. Salam dan bahagia. Adik-adik hebat Kabupaten Kayong Utara.